Baik, selamat pagi para panelis dan hadirin sekalian. Perkenalkan saya Veronica sebagai opening opposition dalam debat pada hari ini dengan mosi Dewan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Sebelum jauh masuk ke perundungan dan lain sebagainya, mari teman-teman saya ajak dulu, sekolah itu sebenarnya apa sih? Secara mudahnya, secara gampangnya, atau secara simpelnya saja, sekolah adalah rumah kedua bagi siswa. Seperti yang kita tahu, rumah adalah tempat berlindung, tempat belajar, tempat mengemban segala kemampuan yang dia bisa. Maka dari itu, sekolah pun memiliki fungsi atau aspek yang sama. Lalu terkait sekolah seharusnya berwenang untuk menghukum. Agaknya menghukum ini, apa ya, kata-katanya terlalu negatif gitu ya. Narasinya terlalu mengarah kepada hal-hal yang merugikan gitu kayaknya. Makanya kenapa di sini kami sebagai tim kontra atau opening opposition sangat menolak bahwasanya sekolah seharusnya berwenang untuk menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah. Lalu pada opening government sudah menyebutkan bahwasanya perundungan, kasus perundungan atau pembulian ini jarang sekali disorot media, jarang sekali naik ke permukaan. Apakah benar? Nyatanya nggak begitu teman-teman. Faktanya sampai hari ini pun di Twitter masih adanya fakta atau berita yang membahas tentang kasus pembulian di siswa sekolah SMA. Ini menjadi bukti kan bahwasanya pembulian tuh nggak mungkin nggak naik ke permukaan, nggak mungkin nggak disorot media. Kalau pembicara opening government bisa mengatakan demikian, bisa dikasih buktinya. Karena fakta membuktikan sampai hari ini pun masih ada loh berita tentang pembulian. Lalu opening government juga menyebutkan bahwasanya kasus pembulian ini kalau misalkan kita bawa ke polisi atau ke aparat itu kayaknya disepelekan. Nggak penting, tertutup sama kasus perampokan, kekerasan seksual, korupsi dan lain sebagainya. Hello Bapak, Ibu opening government. Ini bukannya malah menjadi perhatian khusus ya? Kok bisa-bisanya seorang government, seorang pemangku kebijakan mengatakan, "Kah, kasus ini nggak penting, kamu ketutup nak sama kasus ini." Loh Pak, Bu, malah harusnya ini tuh kita, diangkat lah. Ini loh ada anak negerinya yang dibully, ini loh ada anak negerinya yang menjadi pelaku pembulian. Kok malah seakan-akan enggak ya, kamu enggak, ini enggak, bukan kasus kita, ini bukan ranah kita. Ini ranahnya sekolah. Hello Bapak, Ibu, aduh prihatin. Saya sebagai siswa pun mendengar ini kayak prihatin banget ya. Loh, kita di Indonesia nggak ada nih sebagai siswa yang nantinya menjadi generasi penerus, kok nggak disupport ya? Kok malah nggak diberi perlindungan hukum ya? Gitu. Lalu bagi para pelaku ya, ini khususnya bagi para pelaku pembulian. Mari kita tilik dulu ya teman-teman. Pelaku pembulian itu sebenarnya juga manusia, pelaku pembulian itu sebenarnya juga siswa. Makanya setiap manusia itu kan pasti punya perasaan, punya pikiran. Kita harus tahu dulu nih, kenapa si pelaku pembulian ini sampai bisa melakukan hal seperti itu. Mari kita tilik ya. Seperti contohnya ada seorang anak bernama Santi, dia melakukan pembulian kepada temannya bernama Tika. Kenapa bisa demikian? Usut punya usut, setelah dilakukan investigasi, ternyata Santi berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Keluarganya sering berantem, orang tuanya sering cekcok, bahkan dia pun tidak menemukan kenyamanan di rumahnya. Lalu dia berusaha untuk mencari perhatian, untuk mencari kebahagiaan dengan apa? Dengan pergi ke rumah keduanya tadi, yaitu sekolah, dan melakukan apa? Pembulian. Dari sini kita tahu ya, bahwasanya pembulian itu adalah hal atau akibat dari kurangnya perhatian, kurangnya kasih sayang. Makanya kita sebagai manusia melihat kalau ada manusia yang kurang kasih sayang tuh kayak gimana sih rasanya, kayak kasihan banget. Kayaknya aduh pengen banget deh dipeluk, ayo sini nak, sini nak. Iya kan? Nah, itu juga yang diharapkan oleh para pelaku pembulian. Makanya para pelaku pembulian itu senang banget ngeliat temennya susah, lihat temennya nangis segala macam. Karena dia tuh ingin merasakan kayak lo harus ngerasain apa yang gue rasain. Kamu harus ngerasain apa yang aku rasain, kayak gitu. Nah, dari sini kita harus sadar bahwasanya pelaku pembulian ini harusnya diayomi. Sekali lagi Bapak Ibu government, diayomi, bukan dihukum. Karena kembali lagi, hukum itu stigmanya jelek, hukum itu stigmanya negatif. Kalau diayomi kan kita bisa, sini loh, ayo ngobrol, kamu ada apa, kamu ada masalah apa nak, kamu ada masalah apa sayang. Selesai. Kita bisa tahu dari sudut pandang mereka, kita bisa tahu dari sudut pandang kita juga, kita bisa mengelaborate. Atau kita bisa mengkolaborasikan dua sudut pandang kita ini menjadi satu solusi yang bisa kita pakai, nggak cuma dengan hukum saja.
Lalu opening government juga membawa contoh kasus narkoba. Katanya narkoba dengan pengendalian dan segala macamnya itu bisa berkurang 10 sampai sekian persen. Apakah pembelian juga bisa? Kalau narkoba itu jelas bisa ditahan barangnya, bisa di stop pemasokannya. Lah kalau pembulian, gimana? Pembulian itu berasal dari mana? Dari karakter. Kalau karakternya ditahan, ya gimana? Nggak bisa. Kita bisa dengan apa? Kembali lagi, kita harusnya mengayomi. Kita ngajak ngobrol, heart to heart, face to face, eye to eye. Biar apa? Biar mereka tuh semakin terbuka. Enggak pelariannya dengan membuli, gitu. Lalu, pendidikan. Kembali lagi, pendidikan adalah sebuah segitiga sama sisi antara pendidikan, yaitu sekolah ataupun guru, keluarga, dan siswanya sendiri. Maka dari itu, terkait mosi, sekolah seharusnya berwenang untuk menghukum. Loh, sekolah itu kan mengambil siswa ya. Siswa itu kan anaknya orang lain. Loh, kamu punya hak apa? Bahkan kadang banyak loh di beberapa kasus, anaknya itu disayang-sayang di sekolah, tapi disayang-sayang di keluarga, tapi di sekolahnya malah disia-sia atau dihukum segala macam. Itu kan miris ya, makanya dalam kasus ini seharusnya antara keluarga, guru atau sekolah dan siswanya ini menjadi salah satu segitiga yang bersinergi, yang berkolaborasi untuk apa? Untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mencari tahu sudut pandangnya mereka. Mereka harus seperti apa untuk dalam menangani kasus perundungan di luar sekolah ini. Maka dari itu, saya sekali lagi menekankan atas mosi, Dewan percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan di luar sekolah, menyatakan sangat tidak setuju. Sekali lagi, saya menyatakan sangat tidak setuju. Seharusnya seorang pelaku perundungan diayomi, bukan dihukum. Terima kasih.